Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju suatu kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberikan salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya ialah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Saya Romo Peter B. Devantara, SC, seorang Yesuit yang melayani umat di Paroki Santo Yohanes Pemandi, Wagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Sebelum saya menyampaikan homili pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi ini, mari kita melihat sejenak wajah gereja di bagian timur Indonesia, di tengah gugusan pegunungan Papua. Anak-anak berjalan kaki jauh untuk belajar. Umat senyum dalam berbagai keterbatasan. Para sukarelawan mengajar, membaca, menulis, dan berhitung, mengajar dengan hati. Video singkat ini memperlihatkan secercah kisah kasih Tuhan yang berkarya lewat Yesuit dan umat di tanah Papua. Mari kita saksikan bersama.
Demikianlah sedikit gambaran kehidupan dari tanah misi Yesuit di Papua Tengah, DIY. Wagete suatu desa terpencil di Kabupaten DIY. Di paroki Wagete, saya sebagai seorang imam Yesuit melayani umat beriman yang sangat sederhana. Dalam video tadi kita melihat anak-anak SMP yang belajar di asrama dalam berbagai keterbatasan. Kita melihat beberapa guru sukarelawan dari berbagai tempat asal. Mereka hadir di beberapa SD yang gurunya tak ada. Saudara-saudari sekalian, dalam Injil pada hari raya Maria Assumpta ini, Bunda Maria diceritakan berangkat dan berjalan ke pegunungan menuju Yehuda, menuju suatu kota di wilayah Yehuda untuk mengunjungi Elisabet. Maria tidak malas. Ia bergerak. Ia berjalan membawa sukacita bagi Elisabet yang membutuhkan kehadirannya. Ia berjalan terus dalam kehidupannya sampai akhirnya tubuh dan jiwanya diangkat oleh Allah ke dalam kemuliaan surgawi. Maria ialah seorang peziarah kasih, peziarah iman, peziarah harapan. Dia pergi ke rumah Elisabet yang sedang membutuhkan pertolongannya. Dia pergi tidak untuk mencari kehormatan diri, tidak untuk memuaskan diri, tetapi untuk melayani, memenuhi kebutuhan orang lain. Maria bergegas ke pegunungan. Kita melihat tadi, Wagete ada di gugusan pegunungan Papua, di Kabupaten DIY, Provinsi Papua Tengah. 7 jam dari kota Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kalau naik mobil, jalannya juga penuh variasi. Ada jalan aspal, ada jalan lumpur, berbatu. Seperti Elisabet yang bersukacita pada saat Elisabet didatangi, dikunjungi oleh Maria, anak-anak SD di Wagete pun, anak-anak SMP di Wagete pun yang kami layani akan bersukacita bila kita datang. Entah sebagai guru sukarelawan bagi anak-anak SD yang ada sekolahnya, tak ada gurunya, atau sebagai sahabat dalam doa bagi mereka, atau sebagai penderma yang mendukung perjuangan mereka. Ada 35 anak SMP di 2 asrama sederhana yang kami layani. Ada 100-an anak SD yang bisa belajar karena ada orang-orang yang secara sukarela datang untuk menjadi guru yang mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung. Saudara-saudari, mari kita membuka hati bagi mereka yang menanti kunjungan kasih kita.
dengan berbagai cara. Mari kita menapaki jalan Maria. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi selalu penuh makna. Kita diajak untuk tak hanya mengagumi Maria yang mulia, tapi juga untuk menjadi seperti Maria di jalan cinta dan pelayanan. Mungkin saudara-saudari merasa terpanggil untuk menjadi sukarelawan selama setahun, bisa lebih di WGT, membantu pendidikan anak-anak, dan menjadi berkat bagi masa depan mereka. Saudara-saudari yang merasa terpanggil untuk menjadi penderma agar anak-anak asrama itu dapat makan, minum 3 kali sehari, minum 8 gelas sehari, dapat menyalurkan dukungan melalui bank yang nomor rekeningnya bisa saya berikan kalau saudara-saudari nanti mencari saya di sakristi. Mungkin saudara-saudari bisa juga mendoakan dukungan yang sangat berharga juga, amat mahal, dan menyebarkan semangat misi untuk melayani orang-orang, anak-anak di Papua ini kepada orang-orang di sekitar saudara-saudari. Sekecil apapun langkah kita dalam kasih merupakan ziarah kita menuju pegunungan surgawi. Semoga perayaan ini menyalakan api dalam diri kita, api keberanian, api semangat untuk peduli, berbagi, dan menjadi tanda harapan bagi mereka yang kecil dan terabaikan.